Mana? Mana? Aduh! Yeah! Just show her a little. Bab 2. Kehidupan manusia di hari kiamat. Fungsi beriman kepada hari akhir. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi, antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang berterbaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 1-5. Fungsi beriman kepada hari akhir yaitu 1. Sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. 2. Sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. 3. Sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang 4. Sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Macam-macam kiamat. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. Hal yang harus kita sadari adalah bahwa tidak ada satupun makhluk yang lolos dari kematian. Kematian tidak mengenal usia, tua, muda, anak-anak, dewasa, sehat maupun sakit. Apabila telah sampai ajal, tidak ada yang bisa mengundurkannya ataupun memajukannya. Manusia yang mengalami kematian atau kiamat sugro sebelum datangnya hari akhir akan berada di alam barzah. Alam barzah adalah suatu tempat di antara dunia dan akhirat sebagai tempat berkumpulnya semua manusia yang telah meninggal dunia. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrot dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan datang dengan kehendaknya. Dalil nakli tentang hari kiamat. 1. Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 1-2. 2. Surat Al-Waqiah ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bu'satil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Waqiah surah ke-56 ayat 1-6. 3. Surah Al-Qiyamah ayat 6-10. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yawma izin ainal mafar. Artinya, ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Quran Surat Al-Qiyamah surah ke-75 ayat 6-10. Tanda-tanda hari kiamat. 1. Ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. 2. Ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. 3. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. 4. Meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. 5. Masa atau waktu terasa amat pendek. 6. Munculnya Dajjal. 7. Terbitnya matahari dari arah barat. Peristiwa yang terjadi di hari kiamat. 1. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'asullahu may ya'mut bala wahdan alaihi haqqo walakina aqsarona sila ya'lamun. Artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl surah ke-16 ayat 38. 2. Yaumul Hasyr atau alam mahsyar. Hasyr atau mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Mahsyar terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kematian. Di tempat itulah manusia akan merasa berat dan lama menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Hari itu juga disebut hari pembalasan yang hakiki. 3. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Sekalipun manusia telah lupa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala amal perbuatan manusia. 4. Mizan, timbangan. Mizan adalah timbangan amal, maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan ini dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadu'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun say'a wa in kana misqala habbatin min khardali ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalannya itu hanya berat sebiji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 47. 5. Surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenikmatan, keindahan, dan kemegahannya sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Semua itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu orang-orang yang beruntung karena bagi mereka disediakan surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kesempurnaan. Dalam berbagai keterangan Al-Quran, surga memiliki berbagai macam tingkatan. Orang-orang yang beriman menempatinya sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama surga diantara lain surga Firdaus, surga Naim, surga Mawa, surga Ada, surga Khulud, surga Darussalam, dan Darussalam Makomah. B. Neraka. Neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ikrar, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Setiap saat dan setiap detik mereka selalu berhadapan dengan azab dan siksa yang sedih. Neraka juga memiliki tingkatan seperti surga, antara lain Jahanam, Lazza, Sakor, Sa'ir, Hutamah, Wa'il, dan Hawiyah. Perilaku cerminan iman kepada hari akhir. 1. Melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. 2. Meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar. 3. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah. 4. Segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Thanks for watching. Please subscribe.